Shalom, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari saya mengajak kita semua bangkit berdiri. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk memuji, memuliakan Tuhan. Namun sebelum itu mari kita tundukkan kepala sejenak di hadapannya, kita mau bersaat teduh. Mari arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan meyakini bahwa pertolongan kita adalah datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus menyertai ibadah kita hari ini. Amin. Yesus adalah Allah yang patut kita puji, adalah Allah yang patut kita sembah. Allah yang termulia, mari kita nyanyikan pujian nama Yesus termulia, PPR nomor 14. Kita nyanyikan ketiga baitnya. Nama Yesus termulia, tunduklah padanya, kepadanya kau beri puji dan sembah padanya, kepadanya kau beri puji dan sembah padanya. Yang berdosa ingatlah siksa di Golgota, kepadanya berserahlah dan sembah padanya, kepadanya berserahlah dan sembah padanya. Segala bangsa berseru, pujilah namanya. Muliakan Yesus Rajamu dan sembah padanya. Muliakan Yesus Rajamu dan sembah padanya. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Mazmur nomor 100 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ketiga. Jemaat disilakan duduk kembali. Baik jemaat yang dikasihi Tuhan, kita adalah orang-orang yang hina, kita adalah manusia yang terbatas. Seringkali kita banyak sekali menyakiti hati Tuhan dengan perbuatan kita, dengan pikiran kita maupun perkataan kita. Entah terhadap siapapun, baik istri, suami, anak-anak kita. Seringkali tanpa sadar kita melakukan banyak sekali dosa yang menyakiti hati kudus Tuhan. Bahkan secara sadar pun terkadang kita menyakiti hati kudus Tuhan. Karena itu mari pada pagi hari ini dengan kepala yang tertunduk, kita mau menyelidiki setiap hati batin kita. Kita mau mengakui setiap kesalahan-kesalahan kita di hadapan Tuhan. Ketahuilah bahwa Allah adalah Maha Pengampun, Dia akan mengampuni setiap kita. Mari sebelum kita mengakui dosa-dosa kita mau angkat pujian sejauh timur dari barat. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku.
kita katakan betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Engkau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Engkau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang Kau beri, pulihkan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita tundukkan kepala dan kita dengan kerendahan hati memohon pengampunan dosa. Ya Allah, Allah kami, Allah yang begitu mengasihi kami, Allah yang begitu mencintai kami. Kasih yang Engkau berikan adalah kasih yang tanpa syarat, kasih yang sempurna di dalam setiap kami. Tuhan, namun seringkali kami merespon kasih-Mu dengan sikap kami, dengan perilaku kami yang menyakiti hati kudus-Mu. Kami masih sering menyakiti hati sesama kami. Kami masih sering menyakiti hati suami kami. Kami masih sering menyakiti hati istri kami. Kami masih sering menyakiti hati orang tua kami. Bahkan orang-orang di sekeliling kami. Tuhan, dengan kerendahan hati, kami datang tunduk di hadapan-Mu. Kami mohon Tuhan, sucikan hati kami. Tuhan, ampuni kami, tahirkan kami dari dosa-dosa kami. Sehingga kami layak untuk memuji nama Tuhan di pagi yang indah ini. Pulihkan kami Tuhan, dan murnikan kami, sehingga kami layak di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Berbahagialah setiap kita yang telah memohon pengampunan dosa. Mazmur nomor 32 ayat 1 hingga ayat yang kedua, firman Tuhan katakan, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, yang tidak berjiwa penipu. Mari bersama-sama jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca petunjuk hidup baru yang terambil dari Roma pasalnya yang ke-12, ayatnya yang pertama. Bersama-sama kita bacakan. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mari sama-sama kita memuji nama Tuhan sekali lagi. Kita mau katakan bahwa Yesus adalah yang terbesar dan mulia. Allah kita adalah Allah yang besar, Allah yang mulia, Allah yang patut diagungkan. Kau terbesar dan mulia. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia,
Sama-sama kita tepuk tangan yuk. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tangan dan memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Sama-sama kita katakan, mari menari memuji. Mari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Sama-sama katakan, Kau terbesar dan mulia. Besar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Segenap hati aku memuji, segenap jiwaku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Sama-sama katakan, Kau terbesar dan mulia. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Biarlah semua memuji-Mu. Biarlah semua memuji-Mu. Tiba saatnya kita akan diberkati lewat oleh firman Tuhan. Mari sebelum itu kita menyanyikan pujian dengan sayapmu. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah.
Shalom, selamat pagi jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera untuk kita semua. Mari tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk anugerah-Mu yang begitu berlimpah-limpah dalam setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Pada hari ini Tuhan, di tengah-tengah kondisi dan situasi yang tidak mengenakan sekalipun, kami rindu untuk tetap bersekutu. Kami rindu untuk memuji mendengarkan suara manis-Mu. Bapa berkati anak-anak-Mu, hamba-Mu yang akan menyampaikan. Tuhan juga berikan kekuatan, Tuhan berikan hikmat. Berkati pemberitaan firman Tuhan dari awal sampai akhir, dan tolong kami supaya kami pun mengerti dan memahami firman-Mu, dan kami lakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, salah satu aktivitas yang paling sering kita lakukan dari sekian banyak aktivitas lainnya itu adalah komunikasi. Kita akan berkomunikasi dengan siapa saja, di mana saja, dan kapan saja. Dimulai dari bangun tidur sampai kita mau tidur lagi, aktivitas ini yang sering kita lakukan. Nah, ngomong soal komunikasi, itu salah satu alat komunikasi manusia adalah lidah. Betul ya? Lidah itu terdiri dari sekumpulan otot tanpa tulang yang terletak di lantai mulut. Saya nggak perlu menjelaskan secara detail karena kita semua punya lidah dan kita tahu letaknya ada di mana gitu ya. Nah, lidah ini punya banyak macam fungsi. Tapi selain fungsi utama lidah untuk mengecap, ada fungsi lidah lainnya yaitu mengunyah, menelan, dan salah satu fungsi lidah yang membantu kita adalah berkomunikasi, bantu kita untuk ngomong, berbicara. Nah, lidah kita ini bekerja sama dengan bibir dan gigi untuk membuat suara yang keluar dari tenggorokan itu terdengar jelas dan mudah dipahami. Jadi, lidah ini punya peranan yang sangat-sangat penting dalam kehidupan kita manusia. Nah, lidah ini diciptakan oleh Allah, itu bukan tanpa tujuan, tetapi ada tujuannya. Lidah diciptakan oleh Allah untuk membantu manusia dalam banyak hal, termasuk untuk memuji Tuhan, termasuk untuk menyaksikan kasih Tuhan kepada banyak orang. Nah, tetapi hari ini kita mau belajar dari firman Tuhan. Tema kita hari ini adalah hati-hati menggunakan lidah. Ada apa sebenarnya dengan lidah sehingga kita harus berhati-hati dalam menggunakan lidah. Mari saya mengajak kita semua buka Alkitab kita di dalam Yakobus pasalnya yang ketiga, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-12. Yakobus pasalnya yang ketiga, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-12. Mari Bapak Ibu, kita perhatikan bagian ini dan kita akan menemukan beberapa alasan penting di mana Yakobus memaparkan dengan sangat jelas mengapa kita harus berhati-hati di dalam menggunakan lidah kita. Tapi sebelum kita sebelum saya menjabarkan alasan-alasannya, kita mau perhatikan dulu bagian pasalnya yang ketiga ini, latar belakangnya terlebih dahulu kita mau perhatikan. Latar belakang Yakobus pasalnya yang ketiga ini. Nah, Saudara, secara khusus Yakobus pasalnya yang ketiga ini, surat Yakobus bagian pasal yang ketiga, ini ditujukan kepada para pengajar rohani. Para pengajar rohani di jemaat Yahudi pada saat itu. Nah, pada masa itu mengajar adalah sebuah profesi yang sangat dihormati dan sangat dihargai, gitu ya. Suatu profesi yang sangat dihormati dan sangat dihargai di dalam budaya Yahudi. Sehingga pada waktu itu banyak orang Yahudi yang menganut agama Kristen yang ingin menjadi guru. Nah, Yakobus ini kemudian hadir melalui suratnya, dia mengingatkan bahwa meskipun cita-cita menjadi seorang pengajar itu adalah sebuah cita-cita yang mulia, sebuah cita-cita yang sangat baik, tetapi tanggung jawab seorang guru itu sangat besar. Karena apa? Perkataan dan teladan mereka itu yang akan mempengaruhi orang lain yang mereka ajar. Kehidupan orang lain. Makanya kenapa di dalam ayat 1 kita perhatikan di dalam Yakobus 3 ayat 1, Yakobus berkata bahwa saudara-saudaraku janganlah banyak di antara kamu yang mau menjadi guru. Sebab kita tahu bahwa sebagai guru
kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Nah, ini latar belakangnya surat Yakobus ini, pasal 3 khususnya. Jadi surat ini secara khusus pada waktu itu ditujukan kepada para guru atau para pengajar agama pengajar Yahudi, yang mana Yakobus memberikan penekanan penting di sana bahwa menjadi guru itu oke, bagus, tapi ada konsekuensinya. Ada banyak hal yang harus kalian perhatikan, terkhususnya dalam hal perkataan. Karena perkataan kita itu sangat mempengaruhi orang lain. Nah, tetapi hari ini secara khusus firman Tuhan ini bukan hanya kita boleh melihat konteksnya pada waktu itu, tetapi hari ini firman Tuhan bukan hanya ditujukan kepada para pengajar, bukan kepada para guru saja, bukan kepada para hamba Tuhan saja, tapi setiap kita orang percaya. Bukan hanya ditujukan kepada penerima surat Yakobus pada saat itu, tapi pada setiap kita orang percaya untuk berhati-hati di dalam menggunakan perkataan atau lidah kita. Nah, mari kita perhatikan poin pertama, alasan kenapa Yakobus ini berkata bahwa lidah atau perkataan itu harus kita gunakan dengan hati-hati. Kita perhatikan alasan yang pertama, kenapa kita harus berhati-hati di dalam menggunakan lidah. Alasan atau poin yang pertama adalah lidah itu kecil tetapi pengaruhnya sangat besar. Poin pertama, lidah itu kecil tetapi pengaruhnya sangat besar. Mari kita perhatikan ayatnya yang ketiga sampai ayatnya yang kelima. Di situ Yakobus katakan, kita mengenakan kekang pada mulut kuda sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian, kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuh kita. Dan lihat saja, ayat 4, kapal-kapal walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak juru mudi. Saudara yang dikasihi Tuhan, setelah Yakobus memberi peringatan agar tidak sembarangan orang ingin menjadi guru, Yakobus kemudian menyoroti pentingnya memperhatikan penggunaan lidah. Yakobus menggambarkan lidah itu seperti kekang. Coba kita perhatikan pada gambar berikut, kekang pada mulut kuda. Kemudian Yakobus juga menggambarkan lidah itu sama seperti kemudi pada kapal, yang walaupun kecil tetapi kekang ini bisa menggerakkan seekor kuda yang badannya besar, dan kemudi ini bisa menggerakkan sebuah kapal yang besar. Dan di ayat 5a Yakobus berkata, demikian juga lidah, walaupun anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Ini poin pertama, kenapa kita harus berhati-hati di dalam menggunakan lidah. Lidah itu kecil tapi pengaruhnya sangat besar, Bapak Ibu Saudara. Makanya Yakobus menggambarkan lidah itu sama seperti kekang dan sama seperti kemudi, yang walaupun kecil tapi dia dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Apa maksudnya? Nanti kita lihat di bagian berikutnya. Kemudian yang kedua, poin yang kedua, alasan kenapa kita harus berhati-hati di dalam menggunakan lidah kita. Poin yang kedua adalah lidah itu berkemampuan untuk menghancurkan. Lidah berkemampuan untuk menghancurkan. Mari kita perhatikan ayatnya yang ke-5b sampai ayatnya yang ke-6. Ayat 5b berkata, lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Ayat 6a, lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalahkan roda kehidupan kita. Sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Yakobus tidak hanya menggambarkan lidah itu sama seperti kekang pada mulut kuda dan kemudi kapal, tapi lebih daripada itu di dalam ayat 5a sampai 6a Yakobus berkata, lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api. Yakobus menggambarkan lidah itu sama seperti api. Apabila tidak terkendali, lidah dapat menyebabkan kerusakan yang hebat, seperti api yang dapat membakar hutan yang besar. Banyak berita-berita muncul, kebakaran hutan terjadi di mana-mana hanya karena orang itu membuang puntung rokok. Kita lihat puntung rokok itu apinya sebesar apa sih? Tapi
dia bisa membakar. Percikan api yang kecil itu bisa membakar habis sebuah hutan yang sangat besar. Nah, kita perhatikan karena itu Yakobus berkata betapa seriusnya pengaruh lidah sampai-sampai Yakobus itu menyebut lidah itu adalah dunia kejahatan. Adalah suatu dunia kejahatan. Ayat 6a yang dinyalakan oleh api neraka. Artinya berbagai ungkapan dapat terjadi itu melalui lidah, bukan hanya ungkapan positif loh. Bukan hanya ungkapan positif, tetapi ungkapan negatif itu juga berasal dari lidah. Contohnya, lewat lidah kita bisa mengutuk orang lain. Lewat lidah kita bisa menghina orang lain. Lewat lidah kita bisa memfitnah orang lain. Kita bisa bergosip, kita bisa menghina, menyesatkan, dan bahkan kita bisa menipu orang-orang yang ada di sekitar kita menggunakan lidah atau perkataan kita. Ini alasan kedua, kenapa kita harus berhati-hati di dalam menggunakan lidah kita. Yang kedua adalah lidah berkemampuan untuk menghancurkan. Kemudian yang ketiga, alasan ketiga adalah lidah tidak bisa dijinakan. Wow, lidah tidak bisa dijinakan. Saudara, kita perhatikan ayatnya yang ketujuh, Yakobus mengatakan kalau semua binatang liar itu bisa dijinakan oleh sifat manusia. Kita perhatikan seekor harimau, binatang liar, binatang yang ganas, binatang yang buas, tetapi bisa dijinakan oleh seorang manusia. Kemudian di ayat 8, Yakobus berkata, tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidahnya sendiri. Yakobus bahkan mengatakan bahwa lidah itu adalah sesuatu yang buas, sesuatu yang tidak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Inilah alasan kenapa kita harus menjaga, berhati-hati di dalam menggunakan lidah kita. Kemudian yang keempat, lidah itu tidak konsisten. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat 9 Yakobus berkata, dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah, dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Makanya kenapa kita perlu berhati-hati menggunakan lidah kita, menggunakan perkataan kita. Bisa saja nih, sehabis memuji Tuhan, amin, terus tiba-tiba ada pertengkaran kecil, wah, nama-nama hewan, berbagai macam nama hewan keluar dari mulut kita. Kemudian kita bisa mulai memfitnah orang, kita mulai bergosip, ada berita baru nih, ada cerita tentang si A, si B, tetangga kita, ternyata dia begini, 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 dan lain sebagainya. Nah, itu bisa saja terjadi. Makanya firman Tuhan katakan, dari mulut yang satu keluar berkat dan juga kutuk. Saudara yang dikasihi Tuhan, tapi Yakobus tekankan di bagian ayat berikutnya. Di bagian berikutnya Yakobus katakan bahwa hal itu tidak boleh terjadi demikian dari pihak orang percaya. Hal itu tidak boleh terjadi demikian di ayatnya yang ke-10 bagian terakhir. Tidak boleh terjadi demikian. Dari pihak orang percaya, kita harus menggunakan lidah kita, perkataan kita secara konsisten. Artinya jangan kita mengeluarkan kata-kata berkat, lantas kita juga mengeluarkan kata-kata kutuk. Hal itu tidak boleh terjadi demikian, kata firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam ayat 11 sampai ayat 12, Yakobus mau mengatakan bahwa mustahil sumber air tawar itu mengeluarkan air pahit. Betul ya? Dari satu sumber air dia tidak mungkin menghasilkan dua jenis rasa air. Dan pohon ara tidak mungkin menghasilkan buah zaitun. Serta mata air asin tidak mungkin mengeluarkan air tawar. Lidah atau perkataan orang percaya pun itu harus konsisten. Jadi kita hanya boleh mengeluarkan kata-kata atau perkataan-perkataan yang menjadi berkat bagi orang lain. Tetapi kita nggak bisa pungkiri, betul ya? Kita nggak bisa pungkiri di dalam ayat 2, firman Tuhan katakan sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataan, ia adalah orang yang sempurna dan kita sadar betul bahwa kita adalah orang-orang yang tidak sempurna. Kita menyadari dengan sangat menyadari bahwa kita adalah orang yang sempurna dan tidak bisa dipungkiri bahwa seringkali dari lidah kita, dari perkataan kita bukan hanya kata-kata berkat yang keluar, tetapi ada juga kata-kata yang bisa mengutuki orang lain. Makanya kenapa hari ini kita belajar dari firman Tuhan, supaya kita bisa berhati-hati di dalam menggunakan perkataan kita.
baik di dalam dunia nyata maupun di dalam dunia media sosial. Karena kekuatan dari perkataan itu sangat besar sekali Bapak Ibu Saudara. Bahkan ada pepatah yang dalam bahasa Inggris ini sudah saya terjemahkan, dia berkata bahwa lidah itu tidak bertulang. Betul ya? Atau ada di antara kita yang lidahnya itu ada tulangnya? Enggak, Tuhan menciptakan semua kita sama. Lidah kita enggak bertulang. Dia berkata bahwa lidah itu tidak bertulang, tetapi sanggup mematahkan hati orang. Tetapi sanggup mematahkan hati orang. Makanya kenapa kita harus menjaga perkataan kita. Kita harus berhati-hati di dalam mengeluarkan setiap kata-kata. Karena iblis itu dapat memakai setiap kata-kata kita untuk memecah belah sesama kita, untuk mengadu domba, rekan kerja kita atau saudara-saudara kita. Itu berasal dari lidah kita. Kemudian perkataan yang sembrono dan penuh kebencian pun itu juga dapat merusak. Karena perkataan itu bisa cepat menyebarkan kehancuran dan tidak ada seorang pun yang bisa menghentikan akibat perkataan yang diucapkan. Tidak seorang pun yang bisa menghentikan. Ketika kita mengeluarkan perkataan kita, pada saat itu ketika perkataan kita sudah nancep di dalam diri orang tersebut, maka tidak ada seorang pun yang bisa menghentikan akibat dari perkataan yang kita keluarkan. Karena itu mari jangan sembarangan dengan perkataan kita, dengan berpikir bahwa oh setelah ini saya bisa minta maaf, toh hanya bercanda. Nggak bisa begitu saudara. Kita nggak tahu kondisi orang itu pada saat itu seperti apa. Jangan berkata bahwa saya cuma bercanda, maaf ya. Kita nggak bisa berkata seperti itu. Ketika kita minta maaf, oke, mungkin kita bisa meminta maaf, tetapi bekas luka itu akan tetap ada. Karena itu jangan pernah bercanda dengan menggunakan kata-kata yang sarkas, kata-kata yang penuh dengan kalimat-kalimat yang negatif, kita harus perlu untuk berhati-hati. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara punya anak, jangan sekali-sekali juga kita katakan, kamu bodoh, kamu anak yang nakal. Ingat bahwa kalimat-kalimat negatif yang kita ucapkan itu bisa mempengaruhi kehidupan anak kita. Bisa mempengaruhi kehidupan anak saudara. Sampai besar nanti anak itu bisa jadi anak yang tidak percaya diri, bisa jadi anak yang nakal. Karena apa? Di dalam pikirannya, di dalam mindsetnya itu sudah tertanam. Kata papa mama, aku ini anak yang nakal. Kata papa mama, aku ini anak yang bodoh. Akhirnya dia nggak berani untuk terbuka, nggak berani untuk mengekspresikan dirinya, nggak berani untuk mengeluarkan pendapat dan lain sebagainya. Karena sudah ada pemikiran bahwa aku ini anak yang bodoh. Papa mamaku sendiri mengakui hal itu. Makanya kita perlu berhati-hati di dalam menggunakan perkataan kita. Jangan sering-sering juga kita membandingkan anak kita dengan anak tetangga. Kamu ini, anak si A lebih bagus daripada kamu. Anak si B lebih pintar daripada kamu. Jangan. Kita perlu berhati-hati di dalam menggunakan perkataan kita. Beberapa perkataan, selain itu beberapa perkataan yang kita ucapkan dengan kemarahan juga dapat menghancurkan sebuah hubungan. Karena itu ketika kita marah, kita perlu untuk tenang. Jangan sampai kata-kata itu menghancurkan hubungan kita. Dan kita butuh waktu bertahun-tahun untuk memperbaiki hubungan itu kembali. Karena itu sebelum kita bicara, perlu bagi kita untuk berpikir berkali-kali sebelum kita mengeluarkan perkataan. Karena apa? Firman Tuhan sendiri katakan bahwa perkataan yang negatif itu sama seperti api yang dapat menghancurkan, yang dapat menghanguskan. Kita nggak bisa mengendalikan dan meniadakan kehancuran yang ditimbulkan setelah perkataan itu diucapkan. Karena itu berhati-hatilah di dalam mengucapkan setiap kalimat yang kita keluarkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita bukan hanya fokus, kita lihat bahwa karena corona, PPKM terjadi, akhirnya setiap hari kita hanya berada di rumah. Mungkin kita akan minim berkomunikasi dengan orang-orang di sekitar kita memakai mulut kita. Tapi kita bisa berkomunikasi dengan orang-orang lewat handphone. Jadi kita mengetik atau kita bisa memakai telepon. Sekarang ini bukan cuma mulut yang bisa menghasilkan kata-kata atau kalimat-kalimat yang bisa mengutuk orang lain, tapi jempol kita pun
bisa menjadi kutuk bagi orang lain. Kita bisa mengetik kata-kata yang bisa membuat orang lain marah, membuat orang lain tersinggung. Karena itu perlu bagi kita untuk berhati-hati di dalam mengetik segala sesuatu sebelum kita membaginya kepada orang lain. Dunia maya hari ini menjadi center of attention atau menjadi pusat perhatian. Karena itu perlu bagi kita untuk berhati-hati. Beberapa waktu yang lalu, seorang dokter ditangkap karena dikatakan menyebarkan berita hoaks. Ini terkait dengan COVID. Saya nggak perlu menyebutkan dokter siapa, tapi mungkin Bapak Ibu Saudara sudah membaca atau melihatnya di berita. Nah, ini salah satu akibat dari tidak bisa menjaga perkataan. Apapun yang kita keluarkan di media sosial atau dimanapun, itu perlu untuk kita saring. Sehingga tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Selain daripada itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perlu bagi kita untuk berhati-hati di dalam menggunakan media sosial atau perkataan kita, baik secara langsung maupun lewat ketikan-ketikan yang kita buat. Pada saat kita ngomong, kita nggak tahu. Kita nggak tahu bahwa orang itu bakal lupa apa yang kita ucapkan, yang kita omongin, atau justru akan menjadi racun yang menggerogoti pikirannya. Sangat berbahaya, makanya mulut kita ini perlu kita benar-benar kita jaga. Jangan pakai mulut kita untuk ngomongin orang lain, jangan pakai mulut kita untuk gosipin orang lain. Karena itu efeknya sangat luar biasa, saudara. Kata-kata kita jangan sampai mematahkan semangat orang, tapi pakailah kata-kata yang bisa membangkitkan semangat orang. Sebuah video akan saya tampilkan, ini kesaksian nyata dari seorang jebolan Indonesian Idol. Akibat dari pengaruh ucapan negatif itu bisa sangat mempengaruhi seseorang dan ini contohnya. Bisa kita perhatikan sejenak video tersebut. Enak ya nonton Femila, tapi kalau volume TV-nya nol, nggak kedengeran suaranya nyanyi ya, tapi ngeliat mukanya doang gitu. Good looking aja, ya lah di Indonesia good looking aman sampai seumur hidup gitu. Dampaknya sampai sekarang masih ada, karena setiap ngebahas komentar netizen atau ngebuka itu kembali aku trauma gitu kan. Aku cuma mau bilang itu sakit banget, itu merusak mental seseorang. Kalian nggak sadar secara tidak langsung kalian itu membunuh perlahan-lahan gitu loh. Yang di dalam ini udah mati lama-lama. Terpukul banget sih Kak. Boleh kita berdoa buat kamu secara khusus buat ini ya? Berbahaya sekali saudara, sebuah ucapan, sebuah ketikan jempol kita ketika kita mengetik, kita harus tahu apakah kondisi orang ini sedang lemah atau kondisi fisiknya, kondisi batinnya sedang nggak bagus. Jangan sampai lewat ucapan kita yang kita salurkan lewat ketikan-ketikan kita, lewat kalimat-kalimat yang kita ketik, itu bisa mempengaruhi orang itu. Makanya perlu berhati-hati. Orang Kristen yang sudah mengerti kebenaran firman Tuhan, itu akan mampu mengontrol setiap ucapannya. Kita sadari bahwa kita nggak sempurna, betul, kita akui itu, tapi kita perlu mengontrol. Mengontrol setiap ucapan kita. Makanya entah dimanapun kita berada, entah di dalam rumah, di dalam kantor, rekan kerja, dengan rekan kerja, usahakan perkataan yang kita keluarkan adalah perkataan yang membangun, bukan perkataan yang judgmental. Yang membuat orang down, yang membuat orang depresi, bahkan bisa berakhir bunuh diri. Kalau kita perhatikan di Korea, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di Korea itu bukan seperti di Indonesia. Kalau di Indonesia orang dihujat, dia malah tambah, viewersnya menambah. Dia bakal dipanggil di berbagai macam televisi, dan lain sebagainya. Tapi kalau di Korea itu berbeda. Ketika kita melakukan suatu kesalahan, itu yang terjadi adalah hujatan. Orang-orang akan memberikan komentar-komentar jahat, menghujat, dan lain sebagainya. Salah satu artis yang meninggal yaitu Sulih. Dia meninggal karena gak tahan dengan bulian. Gak tahan dengan kata-kata netizen yang menjatuhkan. Nah di sini kita bisa melihat bahwa membunuh itu bukan saja menggunakan pedang, tapi juga dengan lidah kita bisa membunuh seseorang. Bisa mengakibatkan hal yang buruk bagi seseorang. Artinya begini, karena kata-kata kita dia nggak tahan, akhirnya dia bisa berujung pada bunuh diri dan lain sebagainya. Saudara yang dikasihi Tuhan, perkataan kita bisa sangat mempengaruhi kehidupan orang lain. Karena itu, mari berhati-hati di dalam
menggunakan perkataan kita. Mari kita mau belajar menggunakan lidah kita dengan baik. Lidah adalah bagian terkecil dalam tubuh yang dapat mendatangkan hal-hal positif, tetapi juga berpotensi merusak. Lidah kita bisa mendatangkan hal yang positif, tetapi juga bisa berpotensi merusak. Karena kalau lidah kita dapat dikendalikan dengan baik, maka akan menghasilkan perkataan yang membangun dan menjadi berkat bagi banyak orang. Untuk itu, mari kita lakukan beberapa hal penting yang dapat menolong kita menggunakan perkataan kita dengan baik. Hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah perlu bagi kita untuk meminta pimpinan Roh Kudus. Minta pimpinan Roh Kudus untuk memberikan kekuatan dan memantau setiap kita agar kita mampu mengendalikan perkataan, mengendalikan setiap ucapan-ucapan yang keluar, sehingga ucapan-ucapan kita bukan ucapan-ucapan yang merusak orang lain, bukan perkataan-perkataan yang bisa menjudge mental orang lain, membuat orang lain depresi dan down, tapi perkataan-perkataan yang kita keluarkan adalah perkataan yang membangkitkan semangat orang lain. Kemudian yang kedua, kita meminta supaya Tuhan memperbaharui hati dan pikiran kita. Di dalam Matius 12 ayat 34-35, firman Tuhan katakan bahwa apa yang keluar dari mulut itu berasal dari hati. Kalau hati kita jahat, maka perbendaharaan kata-kata yang kita keluarkan pun itu adalah kata-kata yang jahat. Karena itu dengan demikian, mari memelihara lidah dari dosa dan kejahatan itu dimulai dari kita memelihara hati kita terlebih dahulu. Kalau hati kita jahat, maka perkataan-perkataan yang kita keluarkan pun adalah perkataan-perkataan yang jahat. Karena itu mulai memperbarui hati kita terlebih dahulu. Kemudian yang terakhir adalah belajar memberikan pujian, bukan kritikan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat suami, istri kita, atau anak kita melakukan sesuatu yang positif, mari belajar untuk memberikan pujian. Banyak orang Indonesia yang kalau memberikan pujian itu rasanya kayak canggung, masih malu-malu gitu ya. Tapi enggak. Kita harus belajar untuk memberikan pujian, kalimat-kalimat positif yang bisa membangun semangat orang lain. Ketika anak kita atau suami kita atau istri kita salah atau orang-orang lain di sekitar kita salah, jangan mengkritik. Tapi panggil dia dan bicara cara empat mata, kita belajar untuk memberikan nasihat yang baik, bukan mengkritik. Karena seseorang bisa padam semangatnya ketika mendengar kritikan tajam. Karena itu belajar untuk menguasai perkataan kita. Saya punya satu video, kalau yang tadi akibat perkataan negatif, orang bisa down, bisa mempengaruhi kehidupannya, mentalnya bisa sakit dan lain sebagainya. Tapi kita perhatikan video berikut ini. Ini adalah satu video di mana seorang ibu yang berusaha memberikan semangat, kekuatan bagi sang anak. Mari kita perhatikan video berikut. Even like I'm kids. so ugly. What? Don't say that. Don't say that. Don't say that. You are so pretty. When you look at yourself, you supposed to say, I'm so pretty. You are so pretty. Do you hear me? You got the prettiest little dimples. You are too cute. No, you gonna make me cry. You're not ugly. You are so pretty. You are like you have this beautiful chocolate skin. No, you're not gonna cry. You are a beautiful little girl and you are pretty. You are the prettiest girl in your class. Boom! Black is beautiful, and if don't nobody ever tell you, I will tell you, you are gorgeous. You are so pretty. Saudara yang dikasihi Tuhan, sudahkah kita memberikan energi positif kepada orang-orang di sekitar kita lewat perkataan kita? Marilah kita belajar mengucapkan kata-kata yang membangun, bukan menghancurkan. Menguatkan, bukan melemahkan. Membuat orang lain terhibur, bukan membuat orang lain bersedih. Biarlah lewat ucapan kita, nama Tuhan dipermuliakan. Amin firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Kami belajar lewat firman-Mu supaya kami menggunakan kata-kata yang baik. Menggunakan kata-kata yang bisa menjadi berkat bagi orang lain. Menggunakan lidah kami secara konsisten, di mana kami mau mengucapkan berkat, bukan kutuk bagi orang-orang di sekitar kami.
Kami sadar bahwa seringkali tanpa sadar kami orang-orang yang mungkin ceplas-ceplos, kami mungkin orang-orang yang berbicara tanpa berpikir, sehingga perkataan kami itu mempengaruhi, perkataan yang negatif itu mempengaruhi seluruh kehidupan orang lain. Kami mohon Tuhan bantu kami supaya kami bisa menggunakan kata-kata kami dengan baik. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari saya mengajak kita sekalian bangkit berdiri dan kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Mari siapkan persembahan kita, jemaat dapat mentransfer lewat kode QR yang tertera atau nomor rekening yang tertera. Sambil persembahan dijalankan, kita pujikan, jadikan aku saluran berkat. Di jalan hidup berliku-liku, banyak sedih dan keluh. Beri terangmu di tempat gelap itu, girangkanlah yang susah. Pakailah aku, jalan berkatmu, hidupkulah cahayamu. Jadikan aku saluran berkat bagi siapa yang risau benar. Sebagai Tuhan memberi padamu dan mengasihi dikau, beri bantuanmu di mana perlu, Yesus menyuruh engkau. Pakailah aku, jalan berkatmu, hidupkulah cahayamu. Jadikan aku saluran berkat bagi siapa yang risau benar, bagi siapa yang risau benar. Tiba saatnya kita akan masuk di dalam doa persembahan. Minta dengan kasih Lose Hilda akan memimpin kita di dalam doa persembahan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berterima kasih untuk kemurahan-Mu, untuk kebaikan-Mu hari demi hari.
Sehingga oleh kasih Tuhan, oleh kemurahan, oleh kebaikan Tuhan kami boleh melewati hari demi hari. Walaupun ada banyak kesulitan, ada banyak tantangan yang kami alami. Kami juga bersyukur hari ini masih ada kekuatan bagi kami untuk beribadah kepada Tuhan. Secara khusus kami boleh memberikan persembahan bagi Tuhan. Kiranya Tuhan pakai persembahan ini untuk kemuliaan nama Tuhan melalui gereja kami. Kami serahkan semuanya di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin. Amin. Kita akan masuk di dalam doa syafaat, kita akan mendoakan beberapa pokok doa. Mari tundukkan kepala dan saya akan memimpin kita di dalam doa syafaat. Bapa yang baik, Bapa yang kami puji dan kami sembah di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, terima kasih untuk kasih-Mu, untuk kasih yang sempurna yang boleh kami terima dengan cuma-cuma di dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur untuk kasih-Mu dan pada saat ini Tuhan, kami datang di hadapan-Mu, kami membawa beberapa pergumulan. Tuhan, kami percaya bahwa apapun pergumulan kami, Tuhan selalu punya cara untuk menolong kami. Tuhan selalu punya cara untuk menjawab setiap doa-doa kami. Kami mau berdoa secara khusus saat ini Tuhan, untuk gereja Tuhan di tempat ini. Kami mau berdoa biarlah Tuhan terus memberkati gereja ini. Tuhan berkati baik pertumbuhannya baik secara kualitas maupun kuantitas. Kiranya anugerah Tuhan sendiri akan menolong dalam pertumbuhan gereja Tuhan di tengah-tengah kota Surabaya. Dan kami berdoa saat ini Tuhan untuk para jemaat Tuhan. Kami berdoa untuk setiap iman kerohanian mereka. Di masa-masa pandemi bahkan masa-masa yang cukup sulit ini Tuhan. Terkadang iman kami mulai goyah. Kami mulai meragukan akan kasih dan kuasa Tuhan. Tetapi kami rindu Allah hadir, Allah menyentuh setiap hati kami untuk mengingatkan bahwa ketika Engkau mati di atas kayu salib, Engkau melakukan semua itu untuk kami. Bahkan di dalam detik-detik hidup kami yang mungkin kami sendiri tidak mampu untuk melihat bahwa ada Allah di sana, tetapi Engkau ada di sana dan Engkau melihat setiap kami, pergumulan kami. Karena itu Tuhan kuatkan iman setiap kami, supaya kami terus memandang hanya kepada Engkau, Allah yang kudus dan mulia. Kami juga berdoa saat ini Tuhan untuk para jemaat Tuhan, yang saat ini mungkin dalam pergumulan perekonomian yang sedang sulit. Kami berdoa Tuhan buka jalan, segala usaha pekerjaan Tuhan tolong supaya jemaat-jemaat Tuhan yang mungkin saat ini sedang mencari pekerjaan Tuhan tolong supaya mereka boleh mendapat pekerjaan yang layak juga. Untuk mereka yang sedang kesulitan ekonomi Tuhan, tunjukkan jalan bagaimana cara supaya mereka bisa bekerja dan bisa mendapat penghasilan Tuhan. Kami juga berdoa saat ini untuk mereka yang sedang lemah tubuh. Kami berdoa Tuhan kuatkan, Tuhan berikan kekuatan bagi setiap mereka yang sedang lemah tubuh. Untuk mereka yang sedang sakit, yang terbaring di rumah sakit maupun yang sedang berada di rumah, kami berdoa menyerahkan mereka dalam tangan kasih-Mu. Engkau adalah dokter di atas segala dokter yang sanggup untuk menyembuhkan setiap anak-anak-Mu ketika kami belajar berharap dan berserah kepada Engkau Tuhan. Bahkan mereka mungkin yang saat ini sedang bergumul untuk mencari pasangan hidup. Kami berdoa untuk setiap mereka, Tuhan sendiri akan memberikan pasangan hidup yang dari Tuhan. Orang yang cinta akan Tuhan, orang yang benar-benar berasal dari Tuhan yang akan mendampingi anak-anak-Mu ke depan Tuhan. Bahkan kami berdoa untuk setiap mereka yang saat ini sedang bergumul untuk memiliki keturunan. Kami berdoa Tuhan, mungkin dokter memvonis bahwa sulit untuk mendapatkan keturunan, tapi kami percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kami percaya bahwa Engkau akan menolong setiap mereka yang belajar berharap dan berserah kepada Engkau. Terima kasih kami menyerahkan untuk jemaat Tuhan ke dalam tangan kasih-Mu, Tuhan yang terus menolong, Tuhan yang terus menyertai. Kami juga berdoa saat ini Tuhan untuk bangsa dan negara tercinta kami, bangsa Indonesia. Kami mau berdoa untuk para pemimpin bangsa ini, untuk Bapak Joko Widodo beserta wakil dan para jajarannya. Tuhan, Engkau berikan kekuatan, kesehatan yang baik, sehingga mereka boleh bekerja sama untuk keberlangsungan, kebaikan dari bangsa dan negara kami Tuhan. Untuk virus COVID-19 yang terus menyebar Tuhan, kami mendengar beberapa hari ini terus meningkat. Kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau menolong para ahli, para tim medis, bahkan orang-orang yang bekerja di luar sana untuk mereka bisa segera mendapatkan vaksin Tuhan. Supaya COVID-19 ini pun boleh segera sedikit demi sedikit berlalu. Karena kami percaya bahwa Engkau akan menolong kami.
Kami berdoa menyerahkan semuanya ini ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari jemaat sekalian kita bangkit berdiri, kita akan mengembalikan segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Doksologi. Bapa, Putra dan Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon selamat, sumber berkah. Doa berkat akan disampaikan oleh hambanya. Jemaat yang terkasih, biarlah kebenaran firman Tuhan boleh mengingatkan setiap kita ketika kita beribadah kepada Tuhan. Biarlah kita sungguh menjaga sikap yang benar, yang baik di hadapan Tuhan. Dan kita sungguh-sungguh dapat menikmati ibadah dengan penuh sukacita. Mari Bapak Ibu arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya Allah Bapa sumber berkat itu senantiasa mengaruniakan kepadamu damai sejahtera di dalam kasih karunia Yesus Kristus. Dan di dalam pimpinan, pemeliharaan Allah Roh Kudus. Kiranya Allah Tritunggal itu senantiasa menyertai engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat silakan duduk kembali, ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati.